Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan Bu Fitri. Di video kali ini Bu Fitri akan membahas materi mengenai transformasi geometri oleh refleksi. Sebelum kalian menyimak video pembahasannya, jangan lupa siapkan buku catatan kamu untuk mencatat hal-hal yang diperlukan. Yuk kita simak video pembahasannya. Nah, refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi geometri. Dan apa itu pencerminan? Kita lihat pengertiannya. Pencerminan merupakan salah satu transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang menggunakan sifat bayangan cermin. Nah, di sini sudah ada foto atau gambar seorang anak yang sedang bercermin. Di antara kalian pasti tentu pernah ataupun bahkan sering ya bercermin. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, bayangan yang terbentuk di cermin itu adalah identik dengan objek aslinya ya, jadi tidak mungkin berbeda. Nah, sifat-sifat ini nanti akan kita gunakan untuk merefleksikan objek hasil transformasi refleksi. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana karakteristiknya. Nah, di sini Bu Fitri sudah punya segitiga ABC, sudah kita gambarkan dalam bidang kartesius ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, andaikan di sini ini ada sumbu Y, kemudian di sini ada sumbu X. Kita anggap bahwa sumbu Y ini merupakan cermin. Ya, jadi ini sumbu Y-nya ini merupakan cermin. Nah, sekarang kalau dia cermin, berarti bayangannya ada di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, kalau begitu, nanti di sini kita bisa lihat karakteristiknya. Kalau di sini titik B, ya, titik B ini kita tarik garis atau kita hitung jaraknya ke cermin, itu nanti akan sama ya, sama panjang dengan bayangannya ke cermin. Jadi ini nanti akan sama ya. Jadi ini ke sini akan sama dengan ini ke sini. Yang A pun sama titik A kalau kita tarik, kita cari jaraknya, ini nanti ini 3 satuan ke cermin, bayangannya pun sama yang terbentuk. Nah, jadi kesimpulannya karakteristiknya adalah bangun hasil refleksi itu bersifat kongruen atau sama persis. Kemudian jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ini jadi poin yang akan kita gunakan untuk merefleksikan. Jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Oke, sampai sini jelas? Oke, kita lihat di sini ada soal. Ada bangun yang warna biru sama warna pink. Apakah gambar berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah? Nah, jadi merahnya ini objek, kemudian yang biru ini bayangannya ya. Nah, sekarang kita tentukan apakah yang biru ini merupakan hasil pencerminan? Kita lihat yang gambar A dulu. Nah, di sini ada gambar bintang. Kalau kita lihat dan amati, bagaimana? Apakah ini merupakan hasil pencerminan? Ya, betul. Ini merupakan hasil pencerminan karena jaraknya, jarak objek ke cermin itu sama kayak jarak bayangan ke cermin ya. Titiknya itu sama. Oke, jadi ini kita bisa katakan gambar yang biru merupakan hasil bayangan dari yang merah. Kemudian untuk yang B, nah dari yang B ini sudah jelas berbeda ya. Kita ambil satu titik di sini. Ini titik A, kalau kita tarik jarak ke cermin itu tidak sama dengan bayangan ke cermin. Jadi berbeda, lebih panjang dan ini bukan hasil refleksi. Kemudian untuk yang C, nah, yang C ini bentuknya beda ya. Ini juga bukan. Kemudian yang D ini kita bisa lihat ini jaraknya sama ya. Kemudian ini juga sama ya. Ini juga sama. Oke, berarti ini benar. Lalu yang E, ya betul, ini juga benar. Yang F. Yang F benar? Nah, kita coba amati baik-baik. Memang titik ininya sama, tapi kalau kita lihat ini ya, titik ini terhadap cermin, nah bertemu tidak? Tidak ya, posisinya berbeda. Berarti kalau begitu ini bukan hasil pencerminan. Oke, sampai sini jelas? Kita lanjut ke jenis-jenis pencerminan
yaitu yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Langsung saja kita lihat bagaimana karakteristiknya. Di sini sudah ada gambar segi 4 ABCD yang kita gambar dalam bidang kartesius. Ingat kembali ini sumbu X, lalu ini sumbu Y. Nah, karena di sini diminta cermin yaitu sumbu X, jadi kita tarik garis dulu untuk tanda bahwa yang merah ini merupakan cermin ya, jadi cerminnya terhadap sumbu X. Kita gunakan sifat yang tadi pertama yang sudah kita bahas bahwa bayangan jarak objek ke cermin itu sama dengan jarak cermin ke bayangan. Berarti artinya kita mulai dari titik A, ini jaraknya kalau dari cermin ini 2 satuan. Berarti ya bayangannya pun sama. 1, 2, berarti nanti A aksennya ada di sini. Aksen itu bayangan ya. Kemudian untuk titik B, ini jaraknya 1 satuan, maka nanti B aksennya di sini, jelas. C pun sama, 1 satuan, berarti nanti C aksennya di sini. Yang D bagaimana? Sama juga. Ini ada 1, 2, 3, 3 satuan, 1, 2, 3, berarti di sini. Lalu kita hubungkan ketiga titik tersebut membentuk segi 4, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Sampai sini jelas? Nah, sekarang Bu Fitri mau kita buat polanya terlebih dahulu. Nah, untuk apa kita membuat pola? Supaya kita nanti bisa saat mengerjakan soal tidak perlu lagi menggambar untuk menentukan bayangan. Jadi bisa lebih mudah ya. Nah, pertama kita lihat dulu A, ini kan koordinatnya 2,2, nanti akan menghasilkan bayangan itu A aksennya 2, min 2. Nah, kalian amati saja di gambarnya. Kemudian yang B itu ada 3,1, lalu nanti menghasilkan B aksennya 3, min 1. Betul. Lalu C, kita lanjut. C itu 5,1, nanti bayangan yang dihasilkan itu digambar ya. 5, min 1 ini. Kemudian yang D itu 5,3, nanti bayangannya 5, min 3. Oke, kita tuliskan dulu ini objek, ini bayangan. Nah, dari sini kalian coba amati pola perubahan dari setiap ininya, ordinat dan absisnya. X dan Y-nya ya. Ada perubahan? Berpikir sejenak, bisa di-pause dulu videonya. Ya, apa yang berubah? Betul, yang berubah ini. Ya, kalian lihat di sini, ini berubah. Ya, tadinya ini 2, kemudian jadi min 2, 1 jadi min 1, ini juga sama, 3 jadi min 3. Berarti kita bisa simpulkan bahwa jika titik P, A, B dicerminkan terhadap sumbu X, akan menghasilkan bayangan P aksen, yaitu A, min B. Jadi nanti berubah di B-nya ya. Oke, kita bisa buat nanti bagiannya seperti ini. Ya, jelas. Ya, yang selanjutnya pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, untuk pencerminan terhadap sumbu Y, langsung saja. Di sini ada segitiga ABC. Nah, ini sumbu X, sumbu Y, kita tuliskan dulu. Nah, sumbu Y ini kita jadikan cermin. Oke, nah kemudian kita tentukan bayangannya. Ingat, jarak bayangan ke cermin harus sama dengan objek ke cermin. Ini objek, lalu jaraknya ke cermin itu 1. Satuan berarti nanti jaraknya ke objeknya bayangannya nanti satu satuan juga ke cermin. Ini juga sama, satu satuan berarti nanti bayangannya di sini. C juga sama ya, 1, 2, 3 berarti C-nya nanti di sini. Mudah sekali kita hubungkan. Nah, sekarang kita buat polanya sama seperti yang tadi. Kita tulis dulu di sini objek, lalu di sini bayangan. Kemudian kita tuliskan bahwa A-nya tadi koordinatnya 1,1, kemudian menghasilkan bayangannya min 1,1. Min 1,1. Kemudian B-nya ini 1,3. 1,3 nanti hasilnya adalah min 1,3. Kalian amati lagi dari gambar ya, kita tinggal mindahin aja. C-nya itu 3,3, berarti nanti bayangannya
min 3,3. Oke, sekarang kalian amati dulu pola perubahannya, bisa di pause dulu, pikirkan sejenak. Gimana? Sudah ketemu? Ya, betul. Jadi di sini ada perubahan nilai absisnya ya. Jadi ini berubah. Nah, jadi bisa disimpulkan jika titik P, A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil pencerminannya adalah min A, B. Kita bisa buat bagannya seperti ini ya, supaya mudah dipahami. Jadi kalau A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, nanti menghasilkan min A, B. Paham sampai di sini? Jadi kalau misalnya ada titik 3,7 dicerminkan oleh sumbu Y terhadap sumbu Y, maka nanti bayangannya adalah itu misalnya R aksennya adalah min 3,7. Mudah ya, tidak perlu menggambar lagi. Nah, kemudian kita ke jenis berikutnya. Yang ketiga adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Langsung saja. Nah, di sini ada sebuah segitiga ABC ya, segitiga ABC. Nah, kemudian kita mau cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Mungkin di antara kalian masih ada yang lupa, garis Y sama dengan X itu seperti apa ya? Nah, kita buat mudahnya seperti ini. Kalau karena ini Y sama dengan X, jadi artinya kalau misalnya X-nya ini 1, Y-nya pasti 1. Kalau X-nya 2, Y-nya pasti 2. Sama, kalau X-nya 5, Y-nya pasti 5. Berarti di sini pasangan titiknya adalah 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5. Nah, ini kita gabungkan aja. Ini juga sama. Kita buat garis. Nah, inilah garis Y sama dengan X. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, pasti mudah ya. Jadi ingat saja, oh Y sama dengan X, X dan Y-nya harus sama. Kemudian menentukan bayangannya seperti apa? Konsepnya sama. Jarak bayangan ke cermin harus sama dengan cermin ke objek. Kalau mulai dari B, ini jaraknya sejauh ini, kemudian bayangannya pun pasti di sini. Yang A juga sama, berarti bayangannya nanti ada di sini. Yang C juga sama, berarti nanti bayangannya ada di sini. Kita hubungkan titiknya jadi seperti ini. Ya, ini titiknya agak terlalu besar ya, supaya lebih jelas ya. Tapi sebenarnya nggak perlu sebesar ini ya. Nah, dari titik ini kita buat polanya dulu. Berarti objeknya atau dan ini bayangannya, kolomnya. Kemudian kalau ada titik A, 3,1. Kemudian kita lihat bayangannya itu 1,3. B itu 4,3, bayangannya berarti jadi 3,4. Kemudian C itu 5,3, bayangannya adalah, ya betul, 3,5. C aksennya ya, itu 3,5. Oke, sampai sini pasti kalian langsung berusaha membuat pola ya. Oke, kita kasih waktu sebentar, sejenak untuk berpikir kalian. Bisa di pause dulu untuk lebih lama. Gimana, sudah dapat? Ya. Apa ya yang berubah? Nah, ternyata ini kebalikan ya. Jadi kalau ini 3,1, ini jadi 1,3. Berarti bisa kita simpulkan bahwa titik P, A, B jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan B, A. Mudah sekali ya. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu kalian lupa dengan formula ini, kalian bisa nge-recall kembali. Jadi buat dulu satu titik di bidang kartesius, kemudian satu garis, kalian buat bayangannya, tentukan, kemudian lihat polanya. Oh ya, seperti itu. Jadi nanti bisa diingat kembali perubahan formulanya. Oke, sekarang kita ke pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. 3ABC, lalu bagaimana garis Y sama dengan min X? Nah, ini kebalikan. Kalian harus ingat lagi konsep gradien garis. Kalau tadi Y sama dengan X, ini gradiennya kan positif. Kalau positif itu garisnya akan
Ya, condong ke kanan. Tapi kalau ini gradiennya negatif, berarti nanti garisnya condong ke kiri. Jadi nanti kita buat ininya tetap sama, ya, 1. Lalu di sini min 2,2, min 1,1. Min 4,4. Nah, kita tarik garis lurus. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita tentukan bayangannya sekarang. Di sini Bu Fitri mulai dari titik A ya. A ini udah jelas, berarti A aksennya di sini. B-nya juga, kemudian B aksennya, lalu C-nya. Oke, berarti kita tinggal buat bayangannya jadi seperti ini. Yuk, kita buat lagi polanya. Nah, jadi kalau di matematika itu sebenarnya mudah ya kalau kalian tahu pola perubahannya. Oke, kita langsung tuliskan A-nya itu 1,1, kemudian bayangan yang dihasilkan itu A aksennya min 1, min 1. Kemudian kalau yang B itu ada min 1,2, kemudian bayangan yang dihasilkan itu jadi min 2,1, kemudian C-nya min 1,4, bayangan yang dihasilkan itu min 4,1, betul. Nah, kalian amati perubahannya? Bisa di-pause dulu untuk kasih waktu kalian berpikir sejenak. Udah ketemu? Gimana pola perubahannya? Ya, betul. Jadi pola perubahannya hampir sama kayak yang tadi. Kalau yang Y sama dengan X dibalik ya. Jadi min 1,4. Ini kita balik, tapi karena di sini ada negatif ya, kita kalikan keduanya jadi negatif. Jadi nanti bayangannya min 4,1. Jadi nanti perubahannya seperti ini. Jika titik P, A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan pencerminan titiknya min B, min A. Oke, sampai sini jelas? Ya, yang selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Kita lihat dulu gambarnya. Gambar hasil pencerminannya di sini sudah ada di depan kalian. Ini gambar yang di sebelah kiri ini objeknya, ini bayangannya ya. Di sini ada kesalahan penulisan, diperbaiki dulu. Jadi karena ini objek, ini bayangan, berarti nanti di sini C-nya tanpa aksen ya, jadi C aja, ini B juga, ini A aja. Lalu ini B aksen, C aksen, kita tambah A aksen. Paham sampai sini ya? Nah, di sini kita untuk menentukan pola tidak pakai cara yang sebelumnya. Jadi di sini Bu Fitri gunakan cara dengan pendekatan geometri. Nah, di sini kalian bisa amati kalau ini A, B misalnya ya untuk titik B. Nah, untuk B aksennya nanti ordinatnya itu sama, tetap di sini juga ya. Jadi kita bisa buat dulu sementara. Jadi di sini kesimpulan pertamanya kalau ada titik B, A, B, kemudian direfleksi nanti bayangannya terhadap X sama dengan H, bayangannya itu, nah ini absisnya kita lewati dulu, ordinatnya B. Jadi kita temukan dulu pola perubahan si absisnya ini. Nah, caranya adalah kita bisa lihat di sini kita buat ada bahwa B aksen ini sejauh dari, kita ambil dari sumbu Y, dari sini ke sini itu kan B aksen. Ya. Kemudian ini ada X sama dengan H, berarti ini nanti H. Oke. Kemudian ini A, B, berarti di sini A. Nah, kalau kita mau cari jarak dari B aksen ke sumbu Y ini, artinya kan di sini ya, kita bisa gunakan ini karena kita cuma punya H sama A. Nah, kita cari dulu jarak dari sini ke sini. Kenapa? Karena jarak dari cermin ke bayangan itu akan sama. Jadi, ini jaraknya itu adalah, ya di sini Bu Fitri tuliskan dulu, jaraknya adalah H-A. Di sini pun juga sama, H-A. Ya, sampai sini jelas. Jadi, ini jaraknya H-A, ini H-A. Nah, sekarang PR-nya adalah berapa ini?
Ada yang tahu? Betul, ini adalah jaraknya sejauh A. Sampai sini jelas ya? Berarti tinggal kita jumlah saja. A ditambah H-min A ditambah H-min A itu A dikurang A 0, H tambah H 2, H kurang A. Berarti kita bisa simpulkan di sini nanti. Hasil bayangannya adalah 2H min A, B. Jadi ordinatnya tidak berubah. Ini kesimpulannya seperti ini. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Pastinya tidak ada. Kemudian kita lihat cerminan terhadap garis Y sama dengan H. Oke. Ini dengan teknik yang sama ya. Kalau untuk Y sama dengan H, kalian bisa amati pola perubahannya. Ambil satu titik. Yang berubah ini adalah ordinatnya. Jadi yang berubah ordinatnya. Ya, jadi kalau begitu kita sesuaikan dengan yang tadi, berarti kesimpulannya kalau ordinatnya yang berubah, nanti rumusannya jadi seperti ini. Ininya yang berubah. Ya, ordinatnya yang berubah. Sampai sini ya, bisa dipahami. Jadi nanti kalau misalnya ada soal AM 3,5 direfleksikan sejauh Y sama dengan 1, maka bayangan yang terbentuk adalah A-nya tetap. Ya, absisnya tetap 3, nah kita hitung dulu. 2H, H-nya itu 1, dikurang B, B-nya itu 5. Jadi 2 kurang 1 sama dengan 2 kurang 5. Hasilnya? Betul, hasilnya adalah minus 3. Jadi ini adalah koordinat bayangan dari M. Oke, jelas sampai di sini? Kita coba latihan. Oke, tentukan bayangan titik sudut trapesium DEFG dengan titik D 4,0, E min 2,4, F-nya min 2,1, dan G-nya 4,3. Refleksi terhadap sumbu X, Y sama dengan min X, dan X sama dengan 2. Oke, kita buat dulu titik asalnya. Titik asalnya adalah D 4,0, kemudian ada E min 2,4, kemudian ada F min 2,1, kemudian ada G 4,3. Oke. Kemudian di sini refleksinya diminta 3. Ada yang sumbu X, kemudian Y sama dengan min X, kemudian yang terakhir X sama dengan 2. Oke, ingat-ingat lagi kalau dia terhadap sumbu X, bayangannya seperti apa? Ya, betul. Jadi yang berubah adalah ordinatnya. Jadi di sini karena 0, jadi tetap ya, nggak berubah, berarti D aksennya 4,0, E aksennya min 2, min 4, kemudian F aksennya min 2, karena di sini sudah negatif, kalau kita ubah jadi negatif lagi, kita kalikan min 1, jadi 1 positif. G juga sama, G aksennya 4,3. Oke, sampai sini. Kemudian untuk bayangan yang sama dengan min X. Nah, ini mudah ya. Bagaimana pola perubahannya? Jadi, min B, min A, dibalik. Ya, jadi tinggal dibalik kita kasih negatif. Jadi ini D aksennya 0, negatif 4, kemudian D aksennya ini min 4,2. Kenapa 2-nya positif? Karena ini sudah negatif. Ya, negatif kali negatif, positif. Oh, ini E. Oke, ini E. Kemudian F aksennya 1,2, dua-duanya jadi positif. G aksennya jadi 3, min 4. Oke, sampai sini. Untuk yang X sama dengan 2. Oke, X sama dengan 2. Ingat, kalau X sama dengan 2, yang berubah adalah, betul, yang berubah adalah absisnya. Jadi, di sini kita boleh coret-coret dulu di sini. Untuk di 4,0, berarti nanti X-nya 4 ya. Berarti nanti bayangannya jadi 2 kali 4. Benar 2 kali 4? Ya, kurang tepat ya. Hanya itu harusnya 2. Jadi kan di sini hanya 2. Nih. Berarti 2 kali 2 dikurang 4. Hasilnya 0. Berarti kita buat nanti di sini D aksennya 0,0.
Lalu juga yang aksennya, E-nya itu min 2,4, berarti X-nya min 2 ya. Berarti X aksennya 2 kali 2 dikurang min 2. Hati-hati dengan min. Ini jadi positif. 4 tambah 2 jadi 6. Jadi ini nanti E-nya aksennya 6,6. Oke, sampai sini. Bu Fitri kasih PR. Kalian cari ini ya. Nanti hasilnya bisa tulis di bawah kolom komentar. Itu saja. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.